Cerita sendiri diawali pada tahun 2003 di sebuah tahanan di Florida, Amerika Serikat. Terlihat seorang pria berbaju tahanan, ia bernama Kurt Gensry, yang merupakan narapidana kasus pembunuhan. Dan terlihat pria berjas hitam bernama Donald, yang merupakan agen CIA. Itu adalah awal perjalanan Kurt. Maksud kedatangan Donald adalah untuk menawari pekerjaan kepada Kurt untuk menjadi agen CIA. Ia pun berjanji jika Kurt menyetujui penawaran itu, ia akan membebaskan Kurt dari tahanan. Karena ini adalah tawaran yang menggiurkan bagi Kurt, tak ambil pusing Kurt pun langsung menyetujui tawaran tersebut. Lalu Donald pun langsung resmi mengganti nama Kurt menjadi Sierra Six. Yang mana Donald pun mengatakan bahwa Kurt akan dilatih menjadi agen CIA yang paling berbahaya. Dan inilah The Gray Man. 18 tahun kemudian, setelah Six resmi menjadi agen CIA, ia pun mendapat misi di kota Bangkok, Thailand. Di sana, Six terlihat sedang berada di suatu gedung klub malam yang akan mengadakan pesta untuk tahun baru. Di sini Six tidak sendiri, ia ditemani oleh wanita yang bernama Miranda yang merupakan agen CIA untuk membantu Six menyelesaikan misi ini. Six terhubung dengan radio komunikasinya dengan komandan CIA yang bernama Danny. Six diperintahkan untuk membunuh target yang dikenal sering kali menjual informasi yang bisa mengancam keamanan nasional. Six diperingatkan untuk membunuh target itu sebelum penjualan informasi itu selesai. Tak lama kemudian target tersebut pun datang dengan para pengawalnya yang langsung masuk ke ruangan VIP untuk bertransaksi dengan seorang pria. Setelah target terlihat dengan bantuan skop senjatanya yang canggih dan bisa menembus lapisan dinding, Six pun sudah siap menembak targetnya. Namun sayangnya arah tembak Six terhalang oleh seorang anak kecil yang tiba-tiba menghampiri targetnya tersebut. Di sisi lain, sebuah petasan kembang api megah dan berisik yang menandakan pergantian tahun yang baru seharusnya menjadi momen Six untuk menembak target itu. Namun meskipun Daniel sudah memerintahkan dengan segera untuk membunuh saja si target tersebut, Six tetap tidak mau karena bisa saja beresiko dan ia tidak mau warga sipil menjadi korban. Tak habis akal, Six pun lalu pergi keluar ruangan dan menyalakan sebuah alarm kebakaran. Miranda yang menjadi bagian dari misi itu bersama Six juga menanyakan kepada Six mengapa ia tidak menembaknya saja. Namun target yang menyadari bahwa terdengar suara alarm bahaya, ia pun menggagalkan transaksi tersebut lalu pergi keluar untuk menyelamatkan diri. Ternyata maksud Six untuk menyalakan alarm tersebut adalah untuk memancing si target keluar ruangan karena dapat membantu Six dengan mudah membunuh targetnya itu. Six pun dengan sigap dan diam-diam menghampiri pengawal si target tersebut untuk membunuhnya satu persatu. Suasana pun menjadi ramai karena adanya aksi tembak-menembak. Miranda pun membantu Six untuk membunuh para pengawal-pengawal si target itu. Karena semua pengawalnya telah terbunuh, si target tersebut menggunakan pengawalnya untuk melindungi dirinya dari tembakan Six yang bertubi-tubi. Tak disangka ternyata target tersebut pun cukup cerdik. Ia langsung memecahkan jendela dan melompat kabur dari atas gedung tersebut. Six yang juga melompat dan mengikuti si target langsung menghajar dan berkelahi di bawah. Sialnya pistol yang Six pegang kehabisan peluru dan mereka pun berhenti berkelahi. Si target ternyata mengetahui bahwa Six menjadi bagian dari program CIA yang bernama Sierra. Ia pun berkata bahwa ia juga ternyata anggota dalam bagian program Sierra ini yang diberi nama sandi Sierra 4. Ford sendiri mengaku bahwa ia juga direkrut orang yang sama dengan yang merekrut Six, yaitu Donald Fitzroy, yang kini sudah pensiun. Six pun langsung tercengang dan kaget, mungkin di pikirannya ada konspirasi apa ini. Akan tetapi pendirian Six yang sangat-sangat teguh terhadap keberhasilan misi, ia pun tetap melanjutkan perkelahian itu dengan iringan ledakan petasan. Akhirnya Six pun berhasil menusuk Ford dengan pisau. Namun sebelum menjemput ajal, Ford sempat berpesan untuk membunuh si bajingan Danny. Ford pun memberikan sebuah kalungan liontin kepada Six yang ternyata berisi semua informasi kebusukan CIA selama ini.
Meski misi ini telah berhasil, Danny tetap tidak puas. Sebab kalung liontin yang ia cari tidak ada pada jasad Four. Danny pun mulai curiga kepada Zeke. Mungkin saja ia yang mencuri liontin itu. Zeke yang sangat-sangat penasaran dengan rahasia di dalam liontin ini, ia menyempatkan pergi ke fasilitas internet terdekat untuk membongkar semua isinya. Namun sayangnya setelah dilakukan percobaan, data dalam liontin tersebut terenskripsi oleh kode-kode yang sulit dipecahkan. Zeke pun tidak mau liontin ini sampai jatuh ke tangan CIA, apalagi di tangan Danny. Zeke akhirnya terlintas ide untuk mengirim liontin ini pada koleganya di Praha melalui jasa ekspedisi Sophia Express, namun tidak termasuk gratis ongkir, agar si liontin tersebut aman dan tidak terlacak siapapun. Setelah Zeke mengirim liontin tersebut, ia juga menyarankan pada Miranda yang merupakan rekan kerjanya di CIA untuk segera pergi menjauh dari Danny, karena ia merupakan orang yang bisa saja membahayakan keselamatan Miranda juga. Merasa dirinya tengah diintai oleh CIA, Zeke pun berinisiatif menghubungi Donald, yang tak lain dan tak bukan adalah sang mentornya Zeke selama ia bertugas dulu. Lalu Zeke mencurahkan semua kejanggalan ini pada Donald. Donald yang mendengar bahwa anak didiknya itu sedang dilanda kegelisahan, ia pun bersedia membantu Zeke untuk membongkar isi dari liontin yang dimaksud dengan mengutus anak buahnya untuk menjemput Zeke di sebuah bandara kecil dekat Bangkok, Thailand. Cerita beralih pada Danny. Dirinya mulai sadar bahwa Zeke telah mengkhianatinya dan berusaha kabur membawa liontin yang ia incar. Karena Danny ini juga sangat ahli dalam hal spionase, ia segera mengutus seorang tentara bayaran bernama Lloyd, yang juga dikenal sebagai tentara bayaran yang psikopat untuk memburu Zeke. Pagi-pagi cerahku matahari bersinar telah tiba. Zeke akhirnya sampai juga di sebuah bandara kecil di sekitaran Bangkok. Ia juga langsung disambut dan mendapatkan tumpangan dari anak buah Donald menuju Eropa untuk menemui sang mentornya itu. Namun sialnya ternyata dalam hal ini Lloyd bergerak lebih cepat daripada Zeke. Lloyd berhasil menculik Donald dan mengancamnya dengan memastikan bahwa keluarga Donald akan ia bunuh jika membantu Zeke menyelamatkan diri. Tak mau keluarganya terancam, maka Donald harus mau menuruti semua apa kata Lloyd. Tak sampai di sana, kebengisan seorang Lloyd, ia pun menyuruh anak buah si Donald yang menjemput Zeke untuk segera menghabisi nyawa Zeke sekarang juga. Just make it painless. You understand? Those are the good boy things. Donald pun merasa sedih, kesal, terpaksa dan juga merasa tak ada pilihan selain harus menuruti apa kata Lloyd. Menyandang titel sebagai agen rahasia paling berbahaya, tentunya Zeke berhasil selamat dari serangan anak buah Donald yang ikut terpaksa harus menuruti semua apa kata Donald yang juga dipaksa oleh Lloyd. Dan kini Zeke pun mulai sadar jika Donald dan keluarganya pasti sedang dalam ancaman CIA. Menyadari bahwa Zeke masih hidup, kali ini Lloyd tidak mau ambil pusing. Ia pun gregetan kepada Zeke dan langsung saja menyewa semua pembunuh bayaran yang ia kenal untuk memburu Zeke hingga kemanapun hingga Zeke meninggoy. Every grade A wet teen he of killing house he's ever stayed in. I'll unearth every man or woman. Zeke yang untungnya masih mempunyai uang tabungan dari hasil bayarannya selama bekerja di CIA, ia pun berniat untuk membuat paspor palsu dari seorang broker agar identitasnya tidak terlacak. Namun sayangnya rencananya tidak berhasil. Yang tanpa Zeke ketahui, ternyata si broker itu tiba-tiba mengkhianatinya dengan memasukkan Zeke ke dalam lubang buaya. Maksudnya sebuah sumur tua yang sudah direncanakan untuk membuat Zeke terjebak. One step. Yes, that's good, don't you? Maksud dan tujuan si broker itu adalah untuk menyerahkan Zeke kepada Lloyd yang hanya demi sebuah uang haram semata. Padahal setelah Lloyd tiba bersama pasukannya, tiba-tiba si broker tersebut malah dibunuh karena Lloyd juga tidak mau rugi kalau harus membayar si broker itu. Dengan keahlian Zeke yang sangat mumpuni, Zeke tak menyerah begitu saja. Juga berkat kecerdasannya itu, Zeke berhasil kabur dari sumur tua tersebut dan terlibat dalam perkelahian bersama Lloyd dan juga pasukannya. Assets were chosen for their skills. Nameless assassins with limited morality. I mean...
Dalam upayanya kabur dari kejaran Lloyd, Sik mendapatkan bantuan dari Miranda yang berhasil melacak keberadaannya dan sanggup melumpuhkan Lloyd dengan tembakan biusan. By putting your ass. Ah, shit! What? Das ist Lunatic. Lloyd. Let's go. Lloyd yang sudah sangat frustasi karena ia gagal lagi dalam menangkap Sik, akhirnya ia mempunyai ide gila untuk memutuskan menyewa sebuah kastil di Kroasia untuk menyandra Donald dan juga Clary. Sebab kali ini Lloyd mendapatkan pencerahan jika mau menangkap induk ayam maka harus tangkap anaknya. Alias sejauh apapun Sik kabur darinya yang pasti Sik akan kembali untuk menyelamatkan Donald dan juga Clary. Di samping itu, Sik dan juga Miranda yang berhasil kabur dari kejaran Lloyd barusan memutuskan pergi ke Praha untuk mengambil liontin yang dikirimkan Sik sebelumnya pada koleganya tersebut melalui Shopee Express tanpa gratis ongkir. Setibanya di rumah Cahill alias koleganya Sik tersebut, akhirnya terungkap apa sebenarnya isi dari liontin tersebut. Ternyata isinya adalah sebuah file-file dari dokumen yang bersifat rahasia mengenai rekam jejak kejahatan Danny. Ketika sedang serius-seriusnya membicarakan isi dari dokumen dari liontin tersebut, tiba-tiba rumah Cahill diserang oleh pasukan tentara bayaran Lloyd. Bahkan demi menangkap Sik tak tanggung-tanggung Lloyd mengutus 3 tim pasukan tentara bayaran sekaligus. Namun di sini sayangnya Cahill harus mengembuskan nafas terakhirnya. Where is he? Where is who? Namun semua upaya Lloyd tersebut kembali gagal. Sebab Sixley yang justru berhasil membantai semua pasukan tentara bayaran yang diutus oleh Lloyd tersebut. Lloyd yang tetap kekeh dan tidak mau menyerah begitu saja, kali ini Lloyd mulai habis kesabarannya dan akhirnya memerintahkan salah satu pembunuh terbaiknya dari India bernama Afik untuk menghabisi Six dan juga Miranda sekaligus. Pada akhirnya semua daya dan upaya tak sia-sia begitu saja. Setelah pertarungan 2 versus 1 antara Afik versus Six dan juga Miranda, ternyata agen bayaran dari Prindavan tersebut berhasil merebut liontin incaran Danny dan juga Lloyd dari tangan Six dan juga Miranda. Mengetahui bahwa liontinnya berhasil direbut oleh Afik, Sik dan juga Miranda tidak mau tinggal diam begitu saja. Mereka dengan bermodalkan senjata peninggalan Cahill, mereka langsung berniat merebut kembali liontin itu sekaligus menyelamatkan Donald dan juga Clary yang disekap di sebuah kastil tua. Akibat sengitnya perang ini, Donald harus rela berkorban nyawa demi menyelamatkan Clary yang merupakan keponakannya itu. Walaupun demikian, pengorbanan Donald terasa sia-sia karena perang antara Sik dan juga Lloyd masih berlanjut. Meski berhasil menang duel melawan Miranda, Afik tidak mau terlibat lebih jauh lagi dalam perang ini. Sebab sebelumnya Afik melihat dan baru saja tahu bahwa Lloyd ternyata menyandra seorang anak-anak dan Afik tidak menyetujui hal itu. Disitulah tiba pada keteguhan seorang Afik pada prinsipnya sendiri. Ia pun langsung mengembalikan liontin yang ia curi pada Miranda secara damai. Take it.
I don't care about the money anymore. Take it. Dalam hasil duel berdarah ini, Lloyd harus meregang nyawa di tangan Susan, yaitu seorang agen CIA dan juga menjadi tangan kanannya si Danny Carmichael. Alasan Susan tersebut karena ia sudah muak dengan semua keputusan Danny yang kenapa sih harus nyewa pembunuh bayaran psikopat seperti Lloyd, dan juga Susan muak dengan cara kerja Lloyd yang terlalu brutal sekali sampai harus banyak korban jiwa di pihak warga sipil maupun CIA. Setelah perang ini berakhir, Sick, Clary, dan juga Miranda harus dirawat di rumah sakit akibat pertempuran dahsyat yang terjadi. Sedangkan liontin incaran Danny dan juga CIA tersebut berhasil direbut oleh Susan dan ia segera menyerahkannya pada Danny untuk dihancurkan. 2 minggu berlalu semenjak perang di daratan Eropa tersebut, kantor CIA di Washington digerebek oleh pihak yang berwajib. Namun tetap saja karir Danny masih selamat karena barang bukti kejahatannya sudah dimusnahkan. Sementara itu, Sick harus kembali ditahan di penjara super ketat agar dirinya tidak bisa kabur lagi. Namun justru setelah kita melihat beberapa aksi dari Sick yang seringkali berhasil dari cobaan-cobaan super berat, pada akhirnya Sick berhasil kabur juga dengan mudah sekali. Usai kabur dari penjara, Sick yang merasa masih punya hutang budi pada Donald yaitu sang mentor, Sick pun memutuskan untuk sukarela menyelamatkan Clary, sang keponakan Donald, dari pengawasan dan sebagai tahanan rumah yang diinisiasi CIA. Akibat aksi ini, Sick pun kembali menjadi buronan Interpol dan film pun berakhir.